Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ruth Kartini, CGP Angkatan 9, Kabupaten Dairi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Berikut ini adalah rekaman hasil aksi nyata modul 1.4 yang telah saya laksanakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang saya adakan ini. Jadi untuk memulai kegiatan kita ini, saya mohon kesediaannya kepada Bapak Johannes Purba untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Kepada Bapak Johannes, mohon on cam Pak sebentar. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Oke, saya share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Ya, terima kasih. Saya Ruth Kartini dari SMP Negeri 5 Sumbul. Saya adalah CGP Angkatan 9. Jadi, webinar ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Oke, jadi untuk kegiatan awal dimulai dari salam, kemudian doa pembuka tadi udah dibuka oleh Bapak Johannes. Kemudian ada kegiatan inti, di sini nanti saya akan memaparkan budaya positif. Kemudian kegiatan penutup nanti ada tanya jawab, refleksi, dan doa penutup. Oke, untuk materi yang akan kita bahas bersama nanti itu tentang definisi budaya positif, perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Apakah kita sudah menerapkan budaya positif itu di sekolah? Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik yang agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh tanggung jawab. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Paradigma perubahan. Untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Lazimnya, budaya positif ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, biasanya guru itu yang mengontrol muridnya. Oke, di sini ada sebuah kegiatan di mana misalnya kita di dalam kepalan tangan kita ini ada benda yang sangat berharga. Ya, kalau ada sesuatu yang berharga, pastinya kita akan menjaga, melindungi, akan tetap memegang benda itu dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya saya contohkan, Ibu Siti bisa on cam sebentar, Ibu?
Oke, bisa on cam sebentar Ibu? Oke. Oke, jadi misalnya Ibu Siti sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangan Ibu, dan saya eee, mencoba agar Ibu membuka genggaman tangan Ibu itu ya. Oke, saya contohkan. Oke, kita contohkan gitu ya. Oke, Ibu Sinti, yang di tangan Ibu itu sangat berharga ya untuk Ibu? Bisa nggak saya lihat, Bu? Sebentar aja lah, Bu. Bisa dong. Saya traktir Ibu makan deh besok. Awas Ibu besok ya, kalau butuh bantuan saya nggak bantu Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Siti. Oke, jadi Ibu Siti sangat menggenggam apa yang di dalam tangannya yang dianggapnya itu berharga. Kenapa bisa demikian? Oke, jadi yang pertama tadi pertanyaan, apakah Ibu Siti membuka kepalan tangannya? Tidak ya, teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, dia tidak membuka kepalan tangannya. Kira-kira kenapa Ibu tidak membuka kepalan tangan Ibu? Oke, terima kasih. Selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan tadi? Iya, terima kasih Ibu. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu, kontrol itu berada di tangan kita sendiri. Jadi Ibu Siti tetap dia menutup genggamannya, kenapa? Itu kontrol dia gitu. Jadi mau seperti apapun saya merayu Ibu Siti atau saya, memaksa, kalau Ibu Siti tetap tidak mau membuka kepala tangannya, itu tidak akan terbuka. Jadi kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, ya di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi misalnya, ketika misalnya bisa saja misalnya saya tawarkan tadi sama Ibu Siti, besok saya traktir makan. Ibu Siti mau membukanya. Kenapa demikian? Karena mungkin Ibu Siti mau mau sedang memiliki kebutuhan dasar ingin ditraktir. Seperti itu ya. Jadi kepalan tangan itu bisa aja memang bergantung pada diri kita, tapi kalau misalnya ada motivasi lain dari orang lain yang membuat kita ingin membuka kepalan tangan kita itu bisa saja kita buka kepalan tangannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tentang tujuan pendidikan. Jadi, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, jadi di sini Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan ada filosofi petani, di mana guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, sekolah itu diibaratkan sebagai ladang atau kebun, dan anak atau peserta didik kita itu adalah sebagai biji tumbuhan yang disemai oleh petani. Jadi, bagaimana supaya bibit itu bisa tumbuh, bisa menghasilkan buah yang lebat, itu semua tergantung dari petani. Jadi apakah petani itu menggemburkan tanahnya supaya subur, memberikan air, menyirami dengan air, memberikan pupuk. Nah, semuanya tergantung pada petani. Jadi petani inilah yang akan menentukan bibit itu bisa tumbuh dengan baik
bisa berbuah dengan lebat. Maka sebagai pendidik, kita harus mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dan juga bisa melindungi siswa dari hal-hal yang tidak baik. Mendidik mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta berlandaskan budi pekerti. Oke, selanjutnya ada teori tentang bukan tabula rasa. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga udah pernah ya mendengar teori tabula rasa, di mana katanya anak-anak itu seperti kertas putih, ya. Jadi kitalah kitalah yang menggambar mau jadi seperti apa anak-anak itu. Ternyata itu tidak benar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan kalau anak-anak itu bukan tabula rasa. Jadi anak-anak itu pada dasarnya sudah memiliki goresan-goresan yang masih sama samar pada kertas kosong itu. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan goresan-goresan tersebut. Oke, selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Oke, ada beberapa hal dari teori ini. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi dikatakan kalau murid itu ya guru yang mengontrol. Kalau guru bilang A, ya murid itu harus mengerjakan A. Kalau misalnya guru suruh mengerjakan B, maka murid harus mengerjakan B. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, memperkuat karakter. Jadi kalau kita banyak-banyak mengkritik orang, kita membuat orang itu merasa bersalah, maka karakternya akan tumbuh menjadi lebih kuat. Ternyata, apakah seperti itu Bapak Ibu? Oke, selanjutnya, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi katanya kalau kita memberikan hal-hal yang positif kepada anak-anak kita, misalnya kalau mereka kita kasih hadiah kayak gitu, mereka semakin semangat tuh untuk belajar, semakin termotivasi untuk belajar. Ya, itu menurut teori ini ya, Bapak Ibu. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, sebenarnya ini juga kurang tepat ya, karena nggak bisa semua orang dipaksa, walaupun orang dewasa. Oke, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Oke, jadi sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol itu? Apakah kita, apakah orang dewasa, apakah guru, atau bagaimana? Oke, jadi kalau menurut stimulus respon, ini biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal nggak semua orang bisa, kita nggak bisa membuat semua orang memiliki pandangan yang sama dengan kita ya Bapak Ibu. Tapi menurut stimulus kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, artinya masih banyak hal-hal lain gitu. Bukan hanya satu sudut pandang, tapi banyak sudut pandang yang lain. Oke, selanjutnya untuk stimulus respon menyatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut stimulus kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalaupun anak kita melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Kenapa? Ada alasannya dia melakukan hal itu. Selanjutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut stimulus kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi, orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut stimulus kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi, kalau misalnya kita gagal membujuk orang, kita bisa paksa orang tersebut. Menurut stimulus kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi selalu ada solusi. Jadi tidak harus hanya ada satu jalan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon,
Modal berpikir itu hanya menang dan ada menang, ada kalah. Kalau nggak menang, kalah gitu. Tapi menurut stimulus kontrol, modal berpikir itu menang dan menang. Oke, selanjutnya paradigma yang kita perlukan dalam dunia pendidikan ini seperti yang yang sering saya lakukan, yang mau saya lakukan gitu ya Bapak Ibu, yaitu perubahan dari kegiatan pembelajaran yang selama ini saya biasanya itu berpusat pada guru. Nah, itu perlu kita rubah menjadi kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang disiplin ya Bapak Ibu. Oke, jadi kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid atau pengikut. Jadi, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau motivasinya intrinsik itu berasal dari diri sendiri ya Bapak Ibu, sedangkan kalau ekstrinsik itu berasal dari luar. Oke, jadi dapat disimpulkan kalau disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan sesuatu, misalnya mengerjakan tugas kita tanpa lagi disuruh-suruh orang lain, tanpa harus diingatkan orang lain, artinya kita sudah memiliki nilai disiplin. Oke, jadi tadi dikatakan ada nilai-nilai ya Bapak Ibu. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Artinya sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Nah, nilai-nilai apa sih yang saat ini ingin ditanamkan pada peserta didik, yaitu nilai untuk saat ini yaitu nilai tersebut saat ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang mau ditumbuhkan kepada anak didik kita ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Oke, selanjutnya di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Oke, menurut teori ini yang pertama ada 3 hal kenapa manusia itu melakukan sesuatu, gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini berasal dari eksternal ya, dari luar ya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Oke, jadi kalau seperti ini juga ini adalah motivasi eksternal, berasal dari luar. Oke, kemudian yang ketiga adalah motivasi yang paling baik ya Bapak Ibu. Apa itu? Motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ya, di sini saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, ini adalah motivasi yang menjadi tujuan disiplin positif. Motivasi ini berasal dari diri kita sendiri. Oke, jadi untuk Bapak Ibu mohon dijawab di kolom komentar. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan murid? Kalau setuju, coba Bapak Ibu ketikkan di kolom komentar setuju. Kalau tidak setuju, tolong diketikkan tidak setuju. Oke, yang pertama katanya hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan murid.
Oke, apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan murid? Kalau setuju, Bapak Ibu tolong dibuat di kolom chat setuju, seperti itu. Kalau tidak setuju, tidak, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, apakah ada yang merespon? Oke, Ibu Rauli Sianturi berkata tidak setuju. Ibu Maria juga, oh Ibu Maria katanya kadang setuju. Ibu Rodame katanya setuju 50%. Oke, jadi uh, sebenarnya hukuman ini tidak bisa meningkatkan kedisiplinan ya Bapak Ibu, karena hukuman itu motivasinya itu berasal dari luar. Jadi tidak akan bertahan lama. Mungkin dia akan disiplin tapi karena itu tadi, kalau ada yang beri motivasi dari luar gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan murid? Kalau Bapak Ibu setuju, tulis setuju, kalau tidak, tulis tidak. Ya, ini katanya kalau hukuman dengan hal yang positif, ya. Anak misalnya datang terlambat, disuruh membaca atau membersihkan halaman. Jadi mereka semakin disiplin. Oke, Ibu Siti tambah berkata tidak setuju, Ibu Rauli Sianturi juga berkata tidak setuju. Iya. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Oke, Ibu Maria Nadia juga berkata tidak setuju. Ibu Rodame juga berkata tidak setuju. Iya. Ya, benar jawabannya ya Bapak Ibu, karena ini juga motivasinya berasal dari luar ya, bukan dari diri anak itu sendiri. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Gimana Bapak Ibu? Iya, setujukah kalau anak itu berhasil dapat nilai paling tinggi? Oke, Ibu Rauli berkata tidak setuju. Adakah pendapat yang lain? Oke, Ibu tambah katanya setuju. Ibu Rodame katanya tidak setuju. Oke, Ibu Rodame bisa dikasih tahu alasannya, Bu, kenapa tidak setuju? Oke, Ibu Linsa katanya setuju. Ya, terima kasih Bu Linsa. Oke, Ibu Siti katanya untuk apresiasi siswanya biar semangat lagi. Oke. Oke, tadi Ibu Dame menjawab tidak setuju. Bisa dikasih sedikit alasannya, Bu? Oke, sama halnya dengan hukuman, penghargaan datang dari orang lain, yaitu eksternal. Iya, bagus sekali jawaban Ibu Dame ya, benar ya, Bu. Ya, jadi sifatnya juga adalah eksternal. Jadi ketika kalau anak itu nggak dikasih penghargaan lagi, berarti motivasi belajarnya bisa aja makin rendah kayak gitu ya. Jadi itu juga masih kurang tepat. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, ya. Oke, jadi kayaknya Bapak Ibu guru termasuk saya sering ngasih hukuman sama siswa, ya. Kita lihat dulu apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi ini. Oke, kalau hukuman itu katanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya. Belum tentu menyakitkan gitu ya. Oke, yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Iya ya. Yang kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi mungkin sama-sama tidak nyaman gitu ya, tapi yang hukuman jangka waktunya lebih panjang. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kalau hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Iya, karena kalau sedikit-sedikit dia melanggar peraturan kena hukum gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Oke, kalau hukuman itu bagaimana? Hukuman itu adalah paksaan. Ya, jadi ya mau nggak harus, mau ya harus.
kamu lakukan, seperti itu dia kalau hukuman ya. Kalau konsekuensi itu merupakan stimulus tanggapan. Jadi kita kasih dulu stimulus, baru siswa itu memberikan tanggapan atau menanggapi. Oke, selanjutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, selanjutnya kalau hukuman membuat anak itu, menyembunyikan kesalahannya. Kenapa demikian? Karena kalau ketahuan salah pasti kena hukum gitu ya Bapak Ibu. Jadi membuat anak menyembunyikan kesalahannya. Oke, selanjutnya kalau dia konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, selanjutnya hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ya, kalau konsekuensi itu membuat si anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, di sini ada beberapa pernyataan ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini anak itu disuruh nulis gitu ya Bapak Ibu 100 kali di buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Oke, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Kalau misalnya hukuman, oke, iya, Ibu Roli menjawab itu hukuman. Adakah jawaban yang lain? Oke, tidak ada. Oke, Ibu Rodami Parhusi menyatakan itu hukuman. Terima kasih, Bu. Adakah jawaban lain? Oke, Ibu Silpi, kira-kira Ibu Silpi, yang pertama ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Kenapa Ibu bilang itu konsekuensi? Oh, jadi karena efeknya gitu ya, Bu? Jadi itu konsekuensi. Oke, kita buka sama-sama jawabannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Bapak Ibu. Oke, yang pertama ini adalah hukuman. Kenapa? Walaupun mungkin hanya sementara saja, tetapi ini sifatnya tidak berkaitan gitu dengan keterlambatan dia. Seharusnya ada hal yang lebih baik yang bisa digunakan konsekuensinya eh, yang diberikan kepada siswa selain misalnya mencatat saya terlambat datang ke sekolah. Sebenarnya itu tidak ada kaitannya gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang kedua, misal lari mengelilingi lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom chat, hukuman atau konsekuensi. Oke, Ibu Rauli bilang itu hukuman. Ibu Linsa juga bilang itu hukuman. Terima kasih, Ibu. Ada yang lain? Oke. Oke, Ibu Radaneme juga menyatakan itu hukuman. Kita cek jawabannya. Ibu Sylvia juga menyatakan hukuman. Terima kasih, Ibu. Kita cek ya. Iya, itu adalah hukuman. Sama juga ya, Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya gitu lari-lari keliling lapangan dengan dia kaitannya dengan dia terlambat gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu termasuk ke dalam hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak membawa bahan praktikum ke sekolah. Menurut Ibu ini hukuman atau tidak, Bapak Ibu? Oke, Ibu Lisa bilang itu hukuman. Iya. Ibu Rauli Senturi juga hukuman. Ibu Rodame Persib juga bilang itu hukuman. Oke, kita cek jawabannya ya. Iya, itu adalah hukuman. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Iya, langsung ada jawabannya ya. Oke. Jadi yang keempat ini murid diminta mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ya, jadi ini kan dia diminta mengganti kertas yang sudah dicoret tadi ya, Bapak Ibu. Itu kan berkaitan ya
saling berkaitan. Dia kan disuruh mengganti kertas yang dicoret-coret tadi. Berarti itu adalah konsekuensi. Oke, selanjutnya yang kelima, murid diminta membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Tolong boleh dijawab juga di kolom chat. Oke, Bapak Gabriel berkata itu konsekuensi, Ibu Rodame Parhusi berkata itu konsekuensi. Ada lagi? Oke, Ibu Linsa konsekuensi, Ibu Sylvia juga konsekuensi. Oke, kita cek jawabannya. Iya, itu adalah konsekuensi karena yang disuruh dikerjakan murid itu ya berkaitan dengan yang kesalahan yang dibuatnya gitu ya Bapak Ibu. Makanya itu konsekuensi. Oke, selanjutnya yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, Bapak Gabriel berkata hukuman. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Kita cek ya. Iya, itu adalah hukuman. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Murid diminta berlari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kira-kira konsekuensi atau hukumannya Bapak Ibu? Coba dijawab lagi di kolom chat. Oke, Ibu Rauli Senturi berkata konsekuensi. Terima kasih jawabannya, Bu. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Oke, sudah cukup. Kita coba cek jawabannya ya. Iya, Ibu Rodami juga berkata konsekuensi. Iya, kenapa konsekuensi? Karena ini kan dia terlambat pelajaran olahraga ya Bapak Ibu. Jadi kan olahraga itu biasa kan ada pemanasan sebelum melakukan kegiatan olahraga gitu ya. Jadi ini kan disuruh anak itu berlari mengelilingi lapangan basket. Kan ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi itu disebut dengan konsekuensi, bukan hukuman ya, Bapak Ibu. Luar biasa ternyata Bapak Ibu semuanya. Oke, coba kita kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri dulu. Kasih emotnya. Iya, terima kasih untuk emotnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini Bapak Ibu memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu yang harus dipenuhi gitu ya, bukan sekunder, tapi ya dasar, bukan yang kedua, yang ketiga ya. Ini yang kebutuhan yang perlu, yang penting untuk dipenuhi gitu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada cinta dan kasih sayang, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu ada sebuah kasus ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oke, jadi si Agus ini Bapak Ibu kalau udah di sekolah sering dimintai bekal makanan kawan-kawannya gitu. Tapi bukan minta dengan paksaan. Oke. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Oke, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Oke, jadi kita kalau misalnya kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita tanyakan kepada Agus dan Agus menjawab karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang,
Berarti kebutuhan yang harus dipenuhi, yang perlu dipenuhi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Oke, selanjutnya, kalau misalnya Agus berkata ia senang temannya jadi memperhatikan dia, itu berarti dia memerlukan atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, bila Agus menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan yang dicoba ia penuhi itu adalah penguasaan. Oke? Bila Agus menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi Agus itu adalah kebebasan. Dan yang terakhir, kalau misalnya Agus menjawab karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan yang dasar yang berusaha ia penuhi itu adalah kesenangan. Oke, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi, ya, ada cinta, kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan. Kebutuhan apa yang paling Bapak Ibu perlukan untuk saat ini? Boleh diketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Misalnya butuh cinta dan kasih sayang kayak gitu. Ya. Boleh diketikkan di kolom chat. Kalau saya sepertinya Ibu Rodame bilang penguasaan. Iya, Ibu tambah cinta dan kasih sayang. Terima kasih Ibu jawabannya. Adakah yang lain? Iya, Ibu Rauli Senturi bertahan hidup. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Bapak, Bapak-bapak, apa yang diperlukan? Kebutuhan dasar apa yang paling diperlukan saat ini? Adakah Bapak-bapak di sini? Oke, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Oke, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Sebenarnya apa sih makna dari posisi kontrol ini? Ya, oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi, dari kelima posisi kontrol ini, memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, kalau dia untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini biasanya akan menimbulkan motivasi ekstrinsik ya pada siswa dengan cara untuk menghindari hukuman gitu aja. Kalau dia teman dan pemantau ini untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan posisi kontrol manajer ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Oke, beberapa pernyataan-pernyataan terkait 5 posisi kontrol ini. Oke, jadi pernyataannya yang pertama misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, itu merupakan pernyataan dari posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Ya, kamu tidak kasihan dengan ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu juga adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Oke, selanjutnya pernyataan yang kedua di sini ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum atau kamu lagi, tidak pernah kamu tidak terlambat. Nah, itu juga termasuk pernyataan-pernyataan dari posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Nah, ini merupakan contoh pernyataan dari posisi kontrol sebagai teman. Oke, selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Oke, ini adalah contoh pernyataan dari posisi kontrol pemantau. Oke, selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah salah satu contoh pernyataan dari posisi kontrol manager. Oke, yang terakhir di sini, kamu selalu yang paling akhir. Oke, ini merupakan contoh pernyataan dari posisi kontrol penghukum. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Oke, jadi untuk membuat keyakinan kelas itu selalu didahului dengan peraturan kelas. Oke, kemudian peraturan kelas ini akan diubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dengan diterapkan oleh siswa dan guru, maka akan membentuk lingkungan yang positif dan akhirnya akan membentuk budaya positif di sekolah. Oke, sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Ya, jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Oke, jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, jadi kalau seseorang itu memiliki keyakinan dalam dirinya sendiri, itu akan lebih eh, bersemangat atau lebih suka mengikuti peraturan tanpa harus diingat-ingatkan, tanpa harus diperintah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi bagaimana sih caranya membentuk keyakinan kelas itu? Di sini ada 6 tahapnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dibandingkan dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu misalnya poinnya hanya satu, misalnya tanggung jawab. Tapi di tanggung jawab itu di dalamnya udah banyak hal yang terkandung gitu. Ya kan, misalnya tanggung jawab misalnya melaksanakan tugas piket, kemudian membersihkan eh, membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Pokoknya banyaklah hal-hal yang terdapat di dalamnya. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal seperti tadi ya Bapak Ibu, nilai-nilai universal seperti misalnya kebersihan, saling menghormati, saling menghargai, kesopanan. Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan universal. Oke, selanjutnya pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif. Jadi, kalau misalnya selama ini kita sering dengar Bapak Ibu dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kalimat seperti itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira kalau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, bisa dijadikan kalimat positif seperti apa ya Bapak Ibu? Di sini ada Ibu Linsa, ini guru bahasa Indonesia. Bisa di-chat di kolom komentar, Bu. Oke, Ibu Rudame, ayo buang sampah pada tempatnya. Iya, benar. Ya, jadi kalimat yang positif. Ya, terima kasih Ibu Dame. Iya, benar ya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Ya, kenapa tidak usah terlalu banyak? Karena tadi dalam satu nilai universal itu ya Bapak Ibu sudah bisa memuat banyak tata tertib, banyak peraturan, banyak kesepakatan. Jadi tidak usah terlalu banyak supaya mudah diingat dan mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Iya, benar. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, ini biasanya dimulai di kelas ya, misalnya wali kelas bersama siswanya gitu. Jadi, untuk membuat keyakinan kelas ini diawali tadi dengan membuat peraturan gitu ya Bapak Ibu, dan guru itu bisa meminta pendapat dari semua peserta didik.
Oke, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi tidak permanen ya Bapak Ibu, sekali dibuat keyakinan kelas itu sampai 10 tahun kemudian, tidak. Tapi bisa kita tinjau kembali. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi praktik keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan ya Bapak Ibu. Di sini saya meminta peserta didik untuk menuliskan masing-masing peraturan-peraturan yang ingin mereka terapkan di kelas mereka. Oke, ini jadi mereka menuliskannya satu persatu. Saya minta mereka menempelkannya di kertas karton. Oke, kemudian di sini saya bersama siswa juga merubah pernyataan-pernyataan yang masih negatif gitu, kami ubah menjadi kalimat yang positif dan akhirnya mendapatkan nilai universal yang dituju ya Bapak Ibu. Dan ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang sudah kami susun. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Kalau sudah pernah dengar, silakan buat raise hand Bapak Ibu. Sudah pernah kayak gitu. Kalau udah pernah dengar, buat raise hand. Oke, Ibu Rodame. Oke, iya. Kan Ibu Rodame ini guru BK, sudah pasti udah pernah dengar ya. Adakah yang lain? Hanya Ibu Rodame? Oke, terima kasih Ibu Rodame. Oke, jadi apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, jadi sebenarnya apa sih tujuannya? Ada 3 hal dari tujuan dari segitiga restitusi. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dari kesalahan yang dilakukan. Nah, yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau kita melakukan restitusi, Bapak Ibu, kita memberikan solusi gitu dan kita tawarkan kepada peserta didik. Dan bisa saja juga peserta didik itu memberikan solusi juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita kasih penawaran, bukan kita paksakan harus ini yang kamu lakukan. Ya, jadi tidak ada unsur paksaan kalau kita melakukan restitusi. Oke. Bagaimana tahapan restitusi itu? Ada 3 tahapannya ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, ini adalah beberapa pernyataan untuk menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika anak itu berbuat salah, Bapak Ibu kita panggil, nggak langsung kita bilang, memang kau ini ya, lalap kau pembuat onar, kayak gitu. Enggak ya Bapak Ibu, atau, ih, nggak bertobat-bertobat kau ya, kayak gitu Bapak Ibu, enggak ya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Kayak mana caranya? Ada beberapa pernyataan di sini Bapak Ibu. Misalnya yang pertama kita berkata kepada murid itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi Bapak Ibu, dengan kita menyatakan pernyataan-pernyataan ini, siswa itu merasa seperti dihargai gitu ya Bapak Ibu, tidak dipojokkan. Ya, jadi makanya dibilang ini menstabilkan identitas. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ada beberapa pernyataan untuk validasi tindakan yang salah. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya.
Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang berharga bagimu. Oke, selanjutnya, menanyakan keyakinan. Oke, beberapa pernyataannya. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Oke, jadi di sini kita menanyakan keyakinan kepada siswa itu, ya, ataupun kita bisa menanyakan kepada siswa itu, jadi gimana solusinya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita seperti memberikan memandu siswa itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, jadi saya akan share contoh praktik segitiga restitusi. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi ada video penjelasan dengan praktik langsung kelima posisi kontrol dari guru. Jadi, untuk Bapak Ibu guru hebat, bisa saya ingin bertanya, selama ini Bapak Ibu guru dalam menangani kasus-kasus siswa itu biasanya pakai posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Bisa diketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau saya lebih sering penghukum saya kayaknya. Oke, Ibu Rodame semuanya katanya ya. Oke, berarti lengkap ya Ibu Rodame ya. Semuanya. Oke, apakah ada? Oke, Bapak Gabriel penghukum katanya, sama kita Pak. Oke, yang lain? Bapak Ibu yang lain? Oke, Ibu Rauli Sianturi penghukum. Oke, Ibu Linsa Simatupang juga menjawab penghukum. Oke. Ada yang lain? Oke. Jadi ya, jadi saya juga selama ini Bapak Ibu
lebih sering kayaknya penghukum, sedikit-sedikit ya karena kesal aja gitu melihat anak itu buat masalah gitu ya Bapak Ibu, ya saya langsung, "Berdiri!" Kayak gitu. Nggak CPR, saya berdirikan gitu di depan kelas. Jadi mulai pembelajaran ini lewat, pelatihan ini saya belajar kalau ternyata itu tidak baik. Oke, menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling baik digunakan itu yang mana? Bisa dituliskan atau diketik di kolom komentar ya Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol tadi. Oke, manajer lebih baik Bu, kata Ibu Raulis Yanturi. Iya, terima kasih Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Oke, Ibu Rodame Parhusip, teman dan manajer katanya. Iya, oke, terima kasih Ibu Rodame. Iya, Ibu Linsai Simatupang menjawab manajer. Iya, terima kasih Ibu. Oke, oke jadi untuk saat ini juga sebentar ya Bapak Ibu, saya akan share screen praktik 3 restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Videonya memang sedikit agak tidak bagus ya Bapak Ibu, karena kemarin saya minta tolong siswa yang memvideokan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh penerapan praktik segitiga yang saya sudah lakukan di sekolah. Jadi, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, saya ada buat refleksi di sini ya Bapak Ibu. Oke, jadi ada 3 pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Mohon diketikkan di kolom chat saja. Yang pertama, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, titik-titik. Yang titik-titik Bapak Ibu isi. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui bahwa, ya, Ibu Bapak lanjutkan. Oke, yang ketiga, tindak lanjut ke depannya saya akan, oke, silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom komentar.
Oke, Bapak Gabriel Sinaga mengatakan merasa senang bisa mendapat ilmu baru. Terima kasih, Pak. Ibu Rodame mengatakan perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini senang karena dapat ilmu baru. Terima kasih, Ibu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, setelah mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui bahwa oke, apa yang Bapak Ibu ketahui? Oke, saya tanyakan saja ya. Oke, Ibu Rali Sianturi berkata, yang pertama merasa senang. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, setelah mengikuti kegiatan ini, saya tahu tentang 5 posisi kontrol guru sangat menarik. Iya, ada 5 posisi kontrol guru ya. Oke, kemudian Ibu Rodame mengatakan, setelah mengikuti kegiatan ini, saya tahu bahwa siswa perlu dipahami dari banyak sisi dan sudut pandang. Sedangkan selama ini saya sering main hukum saja. Iya, benar ya Bu. Karena apapun tindakan siswa itu ternyata ada hal yang mau dipenuhinya gitu ya. Makanya dia melakukan tindakan itu. Jadi siswa melakukan tindakan karena ada hal yang mau dipenuhi ya. Seperti 5 kebutuhan dasar tadi ya. Oke, terima kasih Ibu Rodani. Oke, Ibu Linsa Simatuka mengatakan mendapatkan informasi cara kontrol guru yang baik bagi pendidik. Iya, terima kasih Bu. Oke, Bapak Gabriel Lingga mengatakan, saya jadi tahu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih Pak. Oke, Ibu Rauli Senturi mengatakan, tindak lanjut selanjutnya saya berusaha jadi guru bukan sebagai penghukum namun sebisa mungkin menjadi manajer. Iya, terima kasih Ibu. Semangat untuk melakukan itu ya, karena saya juga berusaha untuk menjalankan melaksanakan posisi manajer melaksanakan posisi kontra sebagai manajer. Oke, selanjutnya Ibu Rodami berkata tindak lanjut ke depannya adalah saya akan berusaha melakukan langkah-langkah restitusi dengan tepat. Terima kasih Ibu, apalagi Ibu Rodami ini adalah guru BK ya, sangat tepat sekali menggunakan segitiga restitusi. Oke, Ibu Roli Sianturi menyatakan tidak lanjut selanjutnya, saya berusaha jadi guru bukan sebagai penghukum, namun sebisa mungkin menjadi manajer. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu Rotuan Nenggolan berkata, senang mendapat banyak ilmu. Kemudian saya mengetahui posisi kontrol dan keyakinan kelas. Oke, kemudian saya akan menerapkan posisi kontrol manajer dan keyakinan kelas. Oke, semangat Ibu. Ya, karena dengan Ibu melaksanakan posisi kontrol manajer dan keyakinan kelas, pastilah akan tercipta budaya positif di sekolah Ibu. Oke, kemudian Bapak Gabriel Lingga bilang, tindakan selanjutnya saya akan mencoba posisi kontrol sebagai manajer di sekolah. Oke, terima kasih Bapak Lingga. Oke, Bapak Ibu, di kolom chat juga tadi sudah saya kirim daftar hadir ya lewat Google Form. Mohon Bapak Ibu isi nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk waktu yang sudah Bapak Ibu berikan, ya 1 jam lebih sepertinya kita berada di webinar ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya adalah Bapak Ibu guru hebat yang bisa membawa perubahan di sekolah Bapak Ibu, ya melakukan dan mewujudkan budaya positif di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dan untuk mengakhiri kegiatan kita ini, saya minta kepada Ibu Siti Tambah untuk menutup kegiatan kita ini dalam doa. Kepada Ibu Siti Tambah, mohon Bu. Sepertinya, oh ya, terima kasih Bu, karena saya pikir tadi Ibu sudah tidak ada di rumah. Mohon pimpin doa penutup ya Ibu untuk menutup kegiatan kita ini. Oh, kalau Ibu nggak nyaman, off cam juga nggak apa-apa Bu.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, sukses ke depannya. Oke, bisa lab Bapak Ibu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.